Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muklis Wibiantoro dengan NIM D402658. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kedua dari elektronika dasar. Topik keduanya, di mana di topik kedua ini kita akan memberikan beberapa materi yang akan dibahas. Pertama, perbedaan antara power instantaneous RMS dan rata-rata. Kedua, penjelasan tentang fenomena total harmonik. Ketiga, jenis-jenis rangkaian resistor AC dan DC. Keempat, jenis-jenis rangkaian konverter DC dan DC. Di sini, power instantaneous atau daya sesaat. Definisi daya sesaat adalah daya yang dihasilkan atau dikonsumsi pada suatu titik waktu tertentu. Ini adalah hasil perkalian antara tegangan sesaat Vt dan arus sesaat It pada waktu titik. Rumusnya itu P untuk daya sama dengan V kali I. Karakteristik nilainya berubah-ubah terhadap waktu, terutama pada sinyal AC (alternating current), pada sinyal DC (direct current), dan kedua pada sinyal DC direct current daya sesaat konstan, dan ketiga tidak memberikan gambar tentang daya rata-rata yang dikonsumsi atau dihasilkan dalam suatu periode waktu. Selanjutnya kita akan masuk ke RMS atau root mean square. RMS sendiri adalah nilai efektif dari tegangan atau arus yang setara dengan nilai DC yang menghasilkan daya rata-rata yang sama pada suatu beban resistif. RMS mempunyai rumus di mana untuk tegangan sendiri VRMS akar dari 1 per T diganti T, Vt, dan Dt. Untuk arus 1 RMS dan sudah di sini. Untuk karakteristiknya, pertama digunakan untuk mengukur besaran sinyal AC. Dua, memberikan gambaran tentang daya efektif dan yang dapat dihasilkan atau dikonsumsi oleh suatu sistem. Dan ketiga, pada sinyal sinus murni, VRMS sama dengan Vpeak bagi akar 2 dan IRMS sama dengan Ipeak bagi akar 2. Root mean square sendiri juga bisa adalah metode statistik yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari sekumpulan angka, terutama jika angka-angka tersebut bisa bernilai negatif, positif. RMS atau root mean square sendiri biasanya digunakan dalam berbagai bidang seperti fisika, teknik listrik, dan pemrosesan sinyal. Kita akan masuk ke yang ketiga, di mana daya rata-rata average power. Daya rata-rata sendiri adalah daya yang dihasilkan atau dikonsumsi selama suatu periode waktu tertentu. Ini adalah nilai rata-rata dari daya sesaat selama satu periode. Daya rata-rata biasanya adalah jumlah energi yang dikonsumsi atau dihasilkan oleh suatu sistem dalam suatu waktu. Dalam kelistrikan, daya rata-rata sering digunakan untuk menghitung konsumsi daya dalam rangkaian AC dan DC. Untuk rumus daya rata-rata biasanya kita bisa menggunakan daya P sama dengan V kali I. Ada juga di sini rumusnya PVAJ atau di sini. Untuk yang P sama dengan V kali itu biasanya digunakan di arus DC atau searah atau direct current. Dan untuk arus AC atau alternating current itu biasanya digunakan rumus yang P average sama dengan VRMS kali IRMS kali cos P atau faktor daya. Jadi
Untuk penerapan daya rata-rata sendiri biasanya digunakan di kelistrikan rumah tangga untuk menghitung konsumsi daya listrik. Kedua, industri untuk mengoptimalkan penggunaan energi pada motor listrik dan mesin. Ketiga, elektronika dalam desain rangkaian daya seperti inverter dan power supply. Kita ke bagian yang kedua tuh fenomena total harmonik. Definisi fenomena total harmonik atau total harmonic distortion THD adalah distorsi pada sinyal listrik, tegangan atau arus yang disebabkan oleh adanya harmonisa, yaitu frekuensi-frekuensi yang merupakan kelipatan integer dari frekuensi fundamental 50 Hz atau 60 Hz. Penyebabnya biasanya beban non-linear seperti inverter, rectifier, peralatan elektronik yang mengubah bentuk gelombang sinusoidal menjadi titik murni. Dampaknya itu pemanasan berlebih pada peralatan, penurunan efisiensi sistem, dan gangguan pada peralatan sensitif. Untuk fenomena total harmonik, cara untuk menguranginya ada beberapa. Di sini saya menyebutkan tiga saja, tapi sebenarnya ada banyak. Pertama, menggunakan filter harmonisa. Kedua, memperbaiki desain sistem dan distribusi beban. Ketiga, memasang kapasitor bank. Rumusnya itu THD sama dengan dan ini sudah ada di PPT yang saya tidak kalian bisa lihat, di mana V1 adalah tegangan fundamental dan Vn adalah tegangan harmonisa ke N. THD yang tinggi menandakan distorsi yang besar sehingga perlu dikontrol untuk menjaga kualitas daya. Di sini kita memasuki topik kita yang ketiga, di mana jenis-jenis rangkaian rectifier AC dan DC. Pertama ada half wave rectifier atau penyearah setengah gelombang. Pertama, penyearah setengah gelombang itu menggunakan satu dioda. Kedua, hanya menyearah setengah gelombang positif atau negatif. Ketiga, output ripple besar, efisiensi rendah. Keempat, aplikasi. Biasanya digunakan pada catu daya sederhana. Untuk rumus tegangan outputnya biasanya V average sama dengan V peak bagi P. P-nya itu bisa pakai 3,14. Untuk yang kedua kita pakai full wave rectifier, penyearah gelombang penuh. Biasanya penyearah gelombang penuh itu menggunakan dua dioda dengan trafo shatter tape atau 4 dioda bridge rectifier. Dan kedua, menyearah kedua gelombang positif dan negatif sama seperti yang half wave rectifier. Untuk output ripple lebih kecil, efisiensi tinggi. Jadi full wave rectifier itu berbeda dengan half wave rectifier, di mana full wave rectifier itu outputnya itu meskipun ripple-nya lebih kecil tapi efisiensinya lebih tinggi. Berbeda dengan half wave rectifier yang ripple-nya besar tapi efisiensinya rendah. Di sini full wave rectifier itu biasanya dipakai di bagian catu daya elektronik. Berbeda dengan half wave rectifier yang biasanya dipakai di catu daya sederhana. Rumus tegangan output untuk full wave rectifier atau penyearah gelombang penuh adalah V average sama dengan 2 V peak atau 2 kali V peak bagi P. P-nya itu pakai 3,14. Ya, yang ketiga, bridge rectifier atau penyearah jembatan. Penyearah jembatan biasanya menggunakan 4 dioda dalam konfigurasi jembatan. Kedua, tidak perlu trafo shatter trap. Ketiga, output ripple kecil, efisiensi tinggi. Itu sama dengan full wave rectifier yang ripple-nya kecil tapi efisiensinya tinggi. Untuk aplikasi yang biasanya menggunakan bridge rectifier itu adaptor atau charger HP bisa, charger laptop, dan charger yang sekalian gunakan biasanya. Untuk rumus tegangan outputnya biasanya pakai V out sama dengan D per 1 kurangi D kali V in. D itu bisa determinan. Jenis-jenis rangkaian rectifier AC dan DC. Pertama, controller rectifier, penyearah terkendali. Melanjutkan yang tadi, di controller rectifier bisa menggunakan restore atau SCR untuk mengontrol output, dan biasanya output dapat diatur dengan penyalaan.
Dan aplikasi yang biasanya menggunakan kontrol rectifier adalah kontrol daya dan motor DC. Dan di sini ada three phase rectifier atau penyarah 3 fasa, biasanya menggunakan 6 dioda menyarah gelombang AC 3 fasa. Outputnya itu level sangat kecil, efisiensinya sangat tinggi. Jadi kalau ripple sangat makin kecil, efisiensinya dalam penggunaan penyarah itu makin tinggi. Biasanya aplikasinya digunakan untuk industri besar, sistem tenaga besar. Di sini ada kesimpulan dari jenis-jenis rangkaian rectifier AC/DC. Half wave sederhana rectifier, full wave bridge, full wave atau bridge efisiensi tinggi, ripple kecil, kontrol out bisa diatur, three phase untuk sistem industri besar. Di sini ringkasan jenis-jenis rangkaian rectifier AC/DC. Jenis rectifier: half wave rectifier, jumlah dioda 1, efisiensi rendah, ria output besar, aplikasi satu daya sederhana. Jenis rectifier: full wave rectifier, jumlah dioda 2 atau 4, efisiensi tinggi, ria output kecil, aplikasi satu daya elektronik. Jenis rectifier: bridge rectifier atau penyerah jambatan, jumlah dioda 4, efisiensi tinggi, ria output kecil, aplikasi adapter atau charger. Jenis rectifier: control rectifier, jumlah dioda 2 atau 4, SCR, efisiensi dapat diatur. Jadi sesuka kalian, karena di sini kan controller, penyarah yang mengontrol. Dan ria output tergantung sudut. Dan aplikasi biasanya dipakai untuk kontrol daya pada motor DC. Dan terakhir, three phase rectifier, jumlah diodanya 6, efisiensi sangat tinggi. Karena makin banyak diodanya, biasanya efisiensi dari penyarahnya itu makin tinggi. Dari output sangat kecil, industri. Biasanya kalau dipakainya itu di aplikasinya itu, pengaplikasiannya itu di industri, sistem tenaga besar. Jenis-jenis rangkaian converter DC. Buck converter step down converter, fungsi menurunkan tegangan DC input ke level yang lebih rendah. Prinsip kerja menggunakan saklar transistor dan induktor untuk mengatur tegangan output. Di sini ada rumusnya, output VO sama D kali Vin, di mana dia adalah duty cycle. Dan kecilnya ada boost converter, step up converter, fungsi menaikkan tegangan DC input ke level yang lebih tinggi. Prinsip kerja menggunakan saklar, induktor, dan dioda untuk menyimpan dan melepaskan energi. Rumus V out sama dengan V in per 1 kurangi D. Buck boost converter, fungsi biasa menurunkan atau menaikkan tegangan DC input. Prinsip kerja kombinasi buck atau boost output bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari input. Rumus V out sama dengan D per I kurangi D kali V in. Dan yang terakhir untuk chuck converter, fungsi menghasilkan output tegangan yang bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari input dengan polaritas terbalik. Prinsip kerjanya biasanya menggunakan kapasitor sebagai komponen menyimpan energi. Aplikasi yang biasa digunakan itu ya sistem yang memerlukan polaritas yang tinggi. Di sini juga ada feedback converter, fungsinya mengisolasi tegangan input dan output menggunakan transformator. Prinsip kerjanya menyimpan energi di transformator saat saklar on dan melepas saat off. Aplikasi penggunaannya biasanya di tabel daya isolasi atau adaptor. Ada juga forward converter, fungsi itu mirip flyback, di mana energi langsung ditransfer ke output saat saklar on. Prinsip kerjanya menggunakan transformator dan induktor. Kalau aplikasi penggunaannya biasanya di tabel daya berdaya tinggi. Di situ ada juga SCPIC atau single ended primary inductance converter. Fungsinya biasanya menaikkan atau menurunkan tegangan tanpa membalik polaritas. Prinsip kerjanya menggunakan 2 induktor kapasitor. Aplikasinya biasanya sistem dengan input tegangan bervariasi. Dan di sini ada zeta converter. Fungsinya mirip SEPIC, di mana bisa menaikkan atau menurunkan tegangan tanpa membalikan polaritas. Tetapi di zeta converter, output memiliki polaritas yang sama dengan input. Dan prinsip kerjanya menggunakan 2 induktor dan kapasitor. Dan biasanya digunakan di sistem yang memerlukan fleksibilitas tegangan. Ringkasan jenis-jenis rangkaian konverter DC-DC.
Di sini ada jenis converter buck, fungsi step down, output Vout lebih kecil dari Vin, aplikasi baterai charger atau satu daya. Jenis converter boost, fungsi step up, Vout lebih besar dari Vin, aplikasinya biasanya di driver LED, tegangan surya. Ada burst boost, step up atau down, Vout sama dengan atau Vin, sistem baterai. Cuk step up down, polaritas terbalik untuk outputnya, dan aplikasinya untuk aplikasi khusus. Jadi cuk itu kayak khusus itu. Dan terus ada playback, itu fungsinya isolasi kalau outputnya tergantung desain, dan aplikasinya adaptor satu daya isolasi. Ada jenis komputer SEPIC, step step up dan step down, non interpreting. Untuk outputnya itu hampir sama dengan buck boost, yang dimana Vout sama dengan atau Vin, dan aplikasinya itu sistem input bervariasi. Terima kasih untuk karena sudah terima kasih, thanks you for your time and attention, dan terima kasih untuk karena sudah melihat video yang saya berikan, dan semoga video yang saya berikan ini bermanfaat bagi Anda semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, see you.